Di balik kejayaan para Argonaut, ada seorang wanita yang membuat dunia bergetar. Ia adalah Medea, wanita paling kejam, sangar, dan berbahaya. Cintanya tidak melahirkan kehidupan, tetapi menumpahkan darah manusia yang tak berdosa. Kisah ini merupakan lanjutan dari kisah Iason atau Jason yang telah mendapatkan bulu domba emas milik Raja Aietes dengan bantuan Medea, putri Aietes sendiri. Medea mengkhianati ayahnya sendiri demi Iason. Medea melarikan diri ikut dengan kapal para Argonaut membawa adiknya Apsirtos. Sang raja marah menganggap Iason menculik anak-anaknya, maka sang raja mengejar kapal Argo bersama armada kerajaan. Para Argonaut panik karena dengan kecepatan seperti ini mereka akan terkejar oleh pasukan Aietes. Di tengah kepanikan itu tiba-tiba Medea menggorok adiknya sendiri. Bukan hanya itu, Medea langsung memutilasi adiknya dan membuang potongan-potongan tubuh adiknya itu ke laut untuk memperlambat laju kapal Aietes. Para Argonaut terdiam kebingungan sambil terus mendayung. Mereka tidak menyangka Medea melakukan hal sekeji itu. Sementara itu, Raja Aietes mengumpulkan potongan-potongan tubuh anaknya dengan hati yang pilu. Argonaut terbebas dari kejaran Aietes. Kejahatan membunuh keluarga sendiri dalam mitologi Yunani disebut miasma, yang artinya noda atau cemar. Kejahatan Medea membuat sang Raja Dewa Zeus murka. Petir Zeus membelah angkasa. Kapal Argo terkunci di tengah samudera. Angin berhenti berhembus sehingga layar tak lagi bergerak. Satu-satunya jalan agar terbebas dari kemarahan Zeus adalah pemurnian. Tanpa pemurnian, Zeus tak izinkan Argo berlayar menuju Yunani. Harapan belum sepenuhnya padam. Ada seseorang yang bisa membersihkan noda darah itu, yaitu Kirke, sang penyihir putri Helios, dewa matahari, saudara kandung Aietes, ayah Medea. Perlahan kapal Argo mendekati pulau misterius, Pulau Aiaia, tempat di mana Kirke tinggal. Medea menggigil ketika berhadapan dengan Kirke, tantenya itu. Kirke berkata pada Medea, "Kau datang padaku dengan tangan berlumur darah adikmu. Apa kau pikir aku bisa menghapus dosamu dengan mudah?" Kirke mengadakan ritual suci dan memaksa Medea dan Iason memohon pengampunan pada Zeus. Kirke tak sepenuhnya mengampuni Medea. Ia hanya membersihkan agar kutukan Zeus tak membinasakan mereka. Kirke menegaskan bahwa darah Apsirtos akan selalu menuntut balasan. Badai reda, kapal bisa berlayar kembali. Para Argonaut merasa lega, namun tetap khawatir dengan bayangan kelam ucapan Kirke. Setelah beberapa hari berlayar, tiba-tiba ombak tinggi lautan membawa mereka terdampar di sebuah pantai. Dan ketika airnya surut, kapal Argo ternyata berada di atas karang-karang tajam dan dikelilingi gurun pasir. Akhirnya para Argonaut terpaksa memikul kapal mereka melintasi gurun mengikuti pergerakan kuda-kuda Poseidon yang melintasi gurun menuju lautan. Dalam perjalanan selanjutnya, tiba-tiba mereka mendengar suara siren yang merdu. Siren adalah makhluk bertubuh setengah wanita, setengah burung. Suara indah mereka sangat berbahaya, bisa membuat para pelaut terpikat, kemudian membuat kapal menabrak karang, dan kemudian karam. Dalam perkembangan cerita di Eropa, siren bukan lagi digambarkan setengah burung setengah wanita, tetapi setengah wanita setengah ikan. Menyadari bahaya siren, Orpheus memainkan liranya dan bernyanyi dengan merdu. Suara Orpheus mengalahkan suara siren. Siren pun terjun ke laut. Kapal Argonaut akhirnya tiba di Pulau Kreta untuk beristirahat. Namun ternyata pulau itu dijaga oleh Talos. Talos adalah prajurit raksasa yang terbuat dari perunggu, hasil karya Hephaestus
yang diberikan pada Zeus untuk menjaga putri Europa di pulau itu. Medea berdiri di anjungan kapal, melantunkan mantra-mantra sihirnya, hingga akhirnya Talos roboh sendiri. Karena Iolcus sudah dekat dan misi untuk mendapatkan bulu domba emas telah tercapai, maka para Argonaut membubarkan diri. Iason dan Medea yang saat itu telah menikah melanjutkan perjalanan ke Iolcus. Sesampainya mereka di Iolcus, ternyata ayah Iason yaitu Aeson telah meninggal karena dibunuh, dan ibu Iason telah meninggal pula karena bunuh diri. Walau Iason telah membawa bulu domba emas yang diminta Pelias tetap enggan memberikan tahtanya pada Iason. Medea menggunakan kelicikan dan ilmu sihirnya untuk membalas dendam Iason. Medea memberitahu putri-putri Pelias bahwa ia dapat membuat Pelias menjadi muda kembali. Medea membuktikan dengan cara menyembelih seekor domba dan kemudian memotong-motong tubuhnya, lalu merebusnya di dalam kuali. Medea melantunkan mantra-mantra sambil memasukkan ramuan-ramuan rahasia ke dalam kuali. Ajaib, domba itu kemudian muncul kembali menjadi domba yang muda dan utuh. Putri-putri Pelias terkesan dan meniru apa yang dilakukan Medea. Mereka membunuh Pelias dan kemudian memotong-motong tubuh Pelias, lalu dimasukkan ke dalam kuali. Namun Medea yang licik itu tidak memberi ramuan yang sama. Tidak seperti domba, Pelias benar-benar mati. Walau Pelias sudah mati, Iason tidak serta-merta dapat menggantikan Pelias, sekalipun ia berhak atas tahta tersebut. Walau rakyat Iolcos tidak menyukai Pelias, mereka tidak rela menerima Iason sebagai raja karena kejahatan Medea, kejahatan yang disebut miasma. Maka Iason dan Medea diusir dari Iolcus oleh Akastus. Akastus ini adalah putra Pelias yang menggantikan Pelias. Iason dan Medea mengembara dan kemudian menetap di Korintus. Raja Kreon menerima mereka. Untuk beberapa saat mereka menjalani kehidupan yang tenang. Medea melahirkan anak-anaknya di negeri asing ini. Kehidupan yang tenang itu kemudian terusik dengan rencana Iason untuk menikahi putri Raja Kreon, yaitu Glauke. Iason beralasan pada Medea bahwa pernikahannya dengan Glauke agar anak-anak mereka mendapat kedudukan di kerajaan. Namun sebetulnya adalah ambisi pribadi Iason agar terbuka jalan baginya untuk menjadi raja atau paling tidak menjadi penguasa kuat di Korintus. Medea melihat rencana Iason sebagai pengkhianatan. Medea yang telah berkorban mengkhianati ayahnya, meninggalkan Kolkis dan membunuh adiknya sendiri, semua demi Iason. Sebagai orang asing di Korintus, pernikahan Iason merupakan ancaman bagi dirinya. Amarah Medea berubah menjadi dendam. Medea mengirim gaun beracun pada Glauke yang kemudian membakar tubuh Glauke hidup-hidup. Kreon yang berusaha menolong putrinya ikut mati. Puncak tragedi terjadi ketika Medea membunuh anak-anaknya sendiri sebagai cara untuk menghancurkan Iason. Medea bahkan tidak mengizinkan Iason untuk menyentuh dan memakamkan anak-anaknya. Medea pergi membawa jenazah anak-anaknya dan kereta perang emas yang dikendarai ular atau naga yang dikirim Helios, kakeknya sang dewa matahari. Medea melarikan diri ke kota Thebes. Di sana ia kemudian diusir oleh rakyat Thebes dan pergi ke Athena. Di Athena, Medea menikah dengan Raja Aegeus dan memiliki anak bernama Medus. Ketika pada suatu hari Theseus, anak Aegeus, muncul dari pengasingan, Medea berusaha membunuhnya dengan secangkir air yang beracun. Namun rencana gagal karena Aegeus mengenali Theseus adalah anaknya dari pedang yang ia bawa. Kisah kepahlawanan Theseus ini pernah saya tayangkan videonya. Peristiwa munculnya Theseus ini kemudian membuat Medea kabur dan kembali ke Kolkis. Di Kolkis, Medea membunuh Perses yang telah menyingkirkan ayahnya. Medea mengembalikan tahta pada ayahnya.
Dalam versi lain, Medea dan Minos pergi ke dataran tinggi Iran, hidup bersama bangsa Arya, yang kemudian mengubah nama bangsa itu menjadi bangsa Media. Lalu bagaimana dengan Iason? Iason meninggal secara tragis. Kapal Argo yang menjadi simbol petualangan besarnya menjadi penyebab kematiannya. Iason hidup kesepian dan kehilangan dukungan Dewi Hera karena pengkhianatannya terhadap Medea. Suatu hari, Iason tertidur di kapal Argo yang telah lapuk. Sebuah balok busuk jatuh menimpanya dan membunuh Iason. Terima kasih sudah menyaksikan video ini hingga akhir. Sampai jumpa lagi.